قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبد ودهر الداهر قال رضي الله عنه وكذا طريقة والحقيقة يا أخي من غير فعل شريعة لن تحصل. فعليه تزيين لظاهره الجلي بشريعة لينور قلب مجتلى وتزول عنه ظلمة كي يمكن لطريقة في قلبه أن تنزل. Dan seperti itu juga tariqat. Masih tentang pembahasan syariat, tariqat dan hakikat. Begitu juga tariqat dan hakikat, wahai saudaraku, tanpa min ghairi fi'li syariah, tanpa memperbuat syariat, lan tahsula, keduanya tidak akan berhasil. Maksudnya bila orang tidak mengerjakan syariat dengan baik, lalu tidak melaksanakan tariqat juga dengan baik, maka dia tidak akan membuahkan hasil apa-apa. Demikian juga kalau hanya tariqat dan hakikat saja tanpa syariat. Maksudnya gimana? Tariqat metode, dalam satu metode untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia hanya melaksanakan tariqat, amalan saja. Wal hakikat, dan juga tentang mengenai rahasia dalam amalan itu, cuman bi ghairi fi'li syariah, tanpa mempelajari syariat. Umpama mengaji Quran, ya, mengaji Quran, dia cuman bisa membaca saja, bisa baca Quran, lalu dengan Quran ini dia istiqamah, lalu juga dia dengan Quran itu mengerti hakikat yang sebenarnya, bahwa dia membaca Quran karena kudrat dan iradatnya Allah. Itu kan di hakikat ngarannya. Tapi kada bersyariat. Apa syariatnya? Bertajwid kada pernah belajar, ndak paham yang namanya idgham, ndak paham yang namanya izhar, ndak paham pokoknya dalam hal-hal masalah sifat huruf, makhrijal huruf. Nah, jadi walaupun dia tariqatnya jalan, hakikatnya juga iya, cuma tanpa syariat tetap lantah sula, kadada hasil. Maksudnya dia tidak bisa untuk mencapai ma'rifat kepada Allah. Salat, umpama salat, dia bisa salat tahu salat, terus melaksanakannya benar-benar mengerti tentang hakikat, bahwa yang sebenarnya melaksanakan sholat ini adalah karena karunia Allah, jadi bukan karena usaha dan ikhtiar dirinya. Karena usaha dan ikhtiar dirinya tidak ada apa-apa, tidak ada bekasnya. Nah, walaupun demikian tapi tidak ada syariatnya, tidak belajar masalah rukun qalbi, qauli, fi'li, tidak paham tentang rukun 13, tidak paham masalah yang membatalkan sholat, makruhnya sholat, dan seterusnya, berarti ini orang tidak bersyariat min ghairi fi'li syariah. Nah, orang yang demikian lantah sula, tidak bisa, dia kada berhasil. Ini adalah hasil dari bait qasidah sebelumnya, kata Syed Bakri. Maksudnya adalah bahwasanya tariqat dan hakikat keduanya bergantung atas syariat. Jadi kita dalam mengaji ilmu itu tiga ini yang kita perhatikan: satu syariat, duanya tariqat, tiganya hakikat. Kalau ketiga ini dapat kita kuasai, maka orang itu sudah spontan, dia pasti mendapatkan ma'rifat kepada Allah. Apa contohnya? Contohnya baca umpama sembahyang, dia belajar masalah rukun sembahyang, belajar masalah bacaan sembahyang, dan seterusnya, titik bengek sembahyang.
lalu dia amalkan dengan baik, dengan istiqamah, ya, baik yang wajib, yang sunnah dan sebagainya. Itu namanya sudah tarikat. Ketika istiqamahnya seseorang, lalu dia mengerti bahwa ternyata yang sholat ini bukan dirinya, adalah karena anugerah dari Allah. Allah yang menggerakkan semuanya, yang memberi ilmu Allah, yang menyuruh sembahyang Allah, yang sehingga dia dapat sembahyang dengan baik, bacaan apa macam, karena kudrat dan iradat Allah. Semua dibaca Allah Allah Allah, pada hakikatnya adalah Allah. Nah, itu namanya orang main hakikat. Apabila ketiga macam ini dapat dilaksanakan, syariatnya jalan. Dalam istilah orang bahari, tarikatnya iya, hakikatnya paham, sudah dia akan mendapat makrifat kepada Allah. Jadi hendak makrifat kepada Allah, kada usah ngalih-ngalih mengaji ilmu macam-macam, ya cukup syariatnya dibereskan, istiqamah. Kalau sudah istiqamah, meyakini bahwa itu adalah anugerah Allah. La tataharraku dzarratun illa biiznillah. Apapun tidak bisa bergerak, tidak bisa apa-apa. Kita kada kawa ke sini tadi, alhamdulillah Allah takdirkan bisa ke masjid, alhamdulillah. Nah, itu namanya kudrat dan iradat Allah. Mulai isya ada iradat ngarannya, aku kena nak meninjau, ya, ke masjid meninjau, itu iradat. Mbak itu subuh tadi, sebelum azan subuh langsung bersepeda motor, berarti namanya kudrat. Paham lah? Tadi malam kan iradat tuh, kehendak, lalu terlaksana, sampai ke sini apa macam, itu namanya kudrat. Nah, ketika sampai di sini kudrat, lalu ketika dia berangkat dari rumah, itu semuanya lengkap juga. Ada namanya ilmu, tahu. Mana taunya? Oh, jalan menuju meninjau, belok ini itu ilmu namanya. Ada namanya sama. Apa sama? Mendengar. Oh, mendengar, belum azan lagi. Ada namanya basar, melihat. Ada namanya mutakallim. Jadi sifat 7 di dalam diri kita itu terus dipakai. Sifat 7, la qadirun wala muridun wala alimun wala hayyun wala sami'un wala basirun wala mutakallimun fil haqiqati Allah. Aku kada bisa berkehendak, aku tidak bisa kuasa, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan seterusnya, illa kecuali hakikatnya Allah. Nah, itu namanya orang berhakikat. Ya, jadi sifat 7 itulah kalau kita bisa mempraktekkan dalam diri kita, itu cara menghilangkan sifat keakuan. Disebut namanya sifat ananiyah, sifat keakuan. Orang itu terhalangnya atau tidak bisa dia mencapai ma'rifat kepada Allah karena merasa aku yang sembahyang, aku yang berzikir, aku. Ujar Allah, maka aku yang menyuruh, maka aku yang memberi ilmunya, maka aku pulang menggerakkannya. Ini ujar Allah, ya. Artinya untuk menghalusi hati kita, maka aku yang menggerakkan. Disebutin semua, tidak bisa apa-apa. Kok bisa-bisanya dia ngakuin? Nah, itu namanya sifat egonya tinggi. Ya, bila orang sifat ego gimana? Timbul sifat sombong. Aku nang bersedekah. Ujar Allah, harusnya ikam bersedekah, maka aku nang memberi duit, maka aku nang memberi rezeki. Yang menyuruh bersedekah Allah, yang menggerakkan sehingga dia dapat bersedekah Allah, yang memberi rezekinya Allah, yang memberi pahala Allah. Loh, kok bisa-bisanya dia ngakuin? Nah, paham bukan? Jadi
pada hakikatnya kita tidak bisa apa-apa hakikatnya, cuman pada syariatnya tetap kita yang melaksanakan. Itu cara kita menghilangkan sifat ego ananiah kita di dalam diri kita. Karena kebanyakan orang tidak bisa mencapai ma'rifat kepada Allah, merasa aku terus. Di dalam hati aja merasa aku tuh masih tertinding gitu, apalagi langsung diucapkan, wah ini kamu kada aku, kamu kada mau aku, mau siapa lagi? Oh ini aja yang berjasa, kada mau aku jar, itu orang. Nah, jadi sambil kita dalam hati, semua apapun yang kita lakukan adalah anugerah Allah. Apa anugerah? Pemberian dari Allah. Alhamdulillah. Kita tadi guring, berapa jam guringnya, macam-macam, ada yang songsong, ada yang lambat. Syukur alhamdulillah dibangunkan Allah. Setelah dibangunkan Allah, diberikan Allah kemudahan untuk melakukan hal-hal yang baik. Jadi di awal-awal sudah kita melaksanakan hal yang baik namanya. Apa nang baiknya? Berudulah sidin, apalah bacaan lah sidin hendak menuju ke masjid, memperbanyak zikir, ke sholat dan sebagainya, lalu berdoa sampai ke masjid. Alhamdulillah, itu namanya pemberian Tuhan. Kada barataan orang dibari, iyalah ngaranya pemberian itu kada barataan orang dibari, apalagi dalam hal ibadah. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha, Allah mengkhususkan siapa-siapa aja nang dibari sidin kada barataan ya. Contoh bangun malam itu orang-orangnya aja yang beribadah, iyalah banyak bangun malam, boleh nasi kuning sidin. Anda tolak kepalelangan, aku tiap malam bangun security. Ya, tapi kalau sidin security sempat sholat malam, nah itu artinya pemberian dari Allah. Jadi tergantung syariat, maka keduanya tidak mantap dan berhasil kecuali dengannya. Maka seorang mukmin yang walaupun tinggi derajatnya dan kedudukannya, dan dia menjadi dan termasuk dari kelompok para wali, walaupun wali sekalipun, maka tidak akan gugur daripadanya ibadah-ibadah yang difardukan. Jadi tidak ada, kalau pang sudah tingkatan wali kutub lalu kada sembahyang, kenapa? Sidin sudah menyatu, main apa nang bersatu, usahanya selawar sidin nang bersatu. Ada aja jenong pintar kayak itu ya. Jadi waktu umrah sudah apa macam, kita ini masih sembahyang, masih sembahyang kayak datang di Jeddah tuh lah, rupanya mungkin perasaan sini keuyuhan kah apakah, ayo kita sembahyang subuh, kita ini masih sembahyang kah, ingat kayak dikira sini datang di Jeddah ini kan ada sembahyangan lagi. Macam-macam manusia sembahyang, tetap bersih badan apa macam baudu, umpati gawian Rasulullah. Amun pian ada sembahyang, gawian siapa itu? Oh ya. Dikira sidin apa begitu sampai di Jeddah tuh karena keuyuhan, ya tahu keuyuhan, kecapean, tidak sembahyang. Ya, itu namanya pendapat orang yang jahil murakkab. Ya, jahil murakkab itu jahil kodrat. Kada sakali aja jahilnya, banyak benar jahilnya, saking bungulnya. Tapi jangan di hadapan sidin, yang penting kamu tampar sidin benar ya. Ya, tapi pernah juga saya punya jamaah, ya, saya nggak tahu itu urusan rahasia Allah. Orang etam, ya. Saya guru mendek begitu kenal saya ndek sembah,
jak harus nang Tuhan maka itulah haji. Jadi saya tuh bila saya sudah mantap tahu yang saya sembah baru saya sembahyang. Pilandi nih memang jarang sih ke masjid apa macam, jarang ke masjid, sembahyang jarang juga. Tapi itulah haji Pak, poin plus. Cuman kita tetap hati kita mudahan jangan sampai mengetirat nang kada baik, artinya itu gawean sidin ya kan, tua mungkin kalau kada hilap 70 lebih 78. Jadi lawas kisah-kisah etam ini mun etam sembahyang mun dipaham siapa yang disembah apa ya tersembah sejadah maha ya mantap juga kayak ini. Iya kada sembahyang tapi kebila siring ringan itulah. Jadi malam Jumat itu ulun kadang-kadang ilangi ngaran jamaah kan, ulun ilangi sirit kayak apa kayak sehat-sehat. Banyak kayak buahnya ini biar aja itu urusan sidin, yang penting kita masing-masing di Makkah nih kita kau ngurusi orang, artinya kayuh masing-masing, jangan ngurusi orang kada bagus. Ayo jasin kada sembah itu sirik, kada sembah ya kada sembah mau ruginya guru lah jadi berapa ratus juta. ONH+ kan mahal. Oh, mana udah sembahyang barana ya kita udah tahu urusan orang itu rahasia sidin. Jadi pas terakhir itu Pak, begitu terakhir siapa saya terakhir kenapa saya katakan terakhir, beliau akhirnya malam subuh itu jam 3 maka Jumat lagi meninggal. Jadi pas Isya itu saya datangin, apa tua kabar kita sehat, bisa kita jalan, bisa lah ini merokok daras, kamu tahu daras merokok kuat etam nih guru tasarah sida maha tasarah paham aja olehnya ya sudah lah tasarah sida maha ada dialainya di sini kah tegak saya nih apalagi 78 tasarah maha di Mekah nih kah saya mati di mana kah saya mati. Jadi Mbak Isa tuh kisah mati aja. Satu salah mahal lagi guru. Nyamanya etam dia bisa apa-apa aja sih dah. Desa bujur Mbah ulun bulik dari kamar sini kan kisah nang bini orang Teran ya di Mulawarman sana, nang laki nang orang Kutai. Tapi sih ini bini nang ke-9 kalau tidak salah. Mahot juga kita tua. Ya kok bini kita orang mana? Jawa. Kan saya bingung ya. Guru nih bini hanyar maha nih guru. Oh pantas. Bini kita sih Kutai ninggal dah. Saya udah punya buyut berapa aja. Ini bini saya ke-9 nih. Oh baik. Ya harus kayak nih. Sekalinya pas jam 4 ulun digendor kamar. Guru sida Kutai, punya sida Kutai. Sida Kutai itu pina guru. Wah, pina ongal bang. Nah, yang pina bulik, hendak bulik sih ini. Jadi kayak bisa. Anda balik kita tuh aku nih balik ya. Jam kita, jam 5. Masih ongal ya, ongal baja banjir itu kayak ini lebih enak. Maksudnya hendak bulik jam 5. Ayo jawab tak bapak dan keselamatan beratan. Ulun sudah paham, sudah ada isyarat-isyarat tuh kan. Desa bujur jam 5 bulik. Innalillah jam 5. Mau dibacakan Yasin apa macam kami kumpulannya. Jangan pada kawan yang lain bangunan gitu. Nang mana hendak ke masjid silahkan. Nang mana akan subuh itu subuh Jumat. Oh habis itu meninggal. Habis meninggal langsung kita tahlilkan. Habis subuh itu pada lawas datang petugas dari kesehatan, dicek apa macam, langsung laporan ke maktab. Bayangkan, maka itu terkumpul sudah jamaah haji Pak. Kalau kada hilang 2 hari lagi ke Arafah, Jumatnya itu lah. Jadi manusia itu sudah terkumpul semua itu. Bayangkan sidin disembahyangkan hebat ya
Paham lah. Nah, hari Jumat kan besokan kayak ini nah, kami tahlilan apa macam. Kada lawas datang petugas sekitar jam 9. Ulun takon petugas kayak apa, kayak lagi dimandikan di Makla, itu langsung dibawa ke masjid Jumat. Bayangkan tak kumpul semua itu. Karena hari ke-8, hari ke-7 tak kumpul hari tarawih ninggalnya. Wah, ya hebat jiwa kayak ini, kita kalau dituruti. Namun dituruti kan tidak ada orang di masjid. Ya artinya ujian bahasa Banjar itu pakaian sidin kayak itu, paham pakaian sidin begitu. Kita tidak boleh mengiktirat satu, ya orang masing-masing. Nah cuman kalau untuk secara syariatnya ya jelas sudah jauh ya, cuman batin wallahu alam kita tidak tahu. Tapi pada hakikatnya intinya kita tetap untuk wajib baik sangka. Nah kalau boleh juga, wah nih sidin nih sembahyang kada pasti sudah masuk neraka, mantap, nongol seorang ampun neraka lagi. Kita tidak tahu rahasia batin seseorang. Yang jelas mana wafatnya malam Jumat, tempatnya di Mekah, disembahyangkan berapa ratus, bukan ribu lagi itu, mungkin hampir 1 juta itu sudah, karena sudah hampir mauquf kan, orang datangan semua ke Mekah ini, kumpul semua. Coba 40 hikung aja yang menyembahyangkan, sudah ada wali, ada yang berjuta-juta Jumat pulang, subhanallah ya. Ya paling tidak kalau pendapat ulun pandangan mata uji Banjar itu, artinya secara zahir dulu baguslah matinya lah. Secara kenyataan kan kita nggak tahu urusan di sana nanti. Meninggal hari Jumat, mana di Mekah disembahyangkan hari Jumat, Allah luar biasa. Nah, jadi kita kada kawa nang mutil mengiktirat nang kada baik ya. Ada dulu contoh, tapi itu makam wali bu, jangan nuruti seorang wali kada apa kada. Kalau pindah salah baris sebenarnya, mentak ke bawah wali, tak atas wala, tak ke domah walo. Nah Gusmi itu, jadi ada seorang yang mengiktirat kepada Gusmi di Kediri, ada wali Gusmi namanya. Katanya wali, kiai, hendak sholat. Dia bingung, katanya wali tapi tidak sholat. Satu saat beliau sowan itu berkunjung ke ulama namanya Mbah Hamid Pasuruan. Begitu ke Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hamid langsung buka beritaan, buka ngomong, maksudnya langsung, kamu gak bisa ngikuti Gusmi kayak orang sholat, tapi kamu gak ngerti, dibuka jendelanya sholat di atas awan. Gusmi sembahyang di atas langit. Jadi kita kawa itu dunia wali namanya. Tapi dunia wali Allah, bukan dunia wali kota ya. Kalau wali kota Purbabaya. Ada PRT? Lumayan PRT tempat Purbabaya ya kalau. Ya Allah. Ini bagus kopi pahit nih ya untuk gula. Saya jarang pakai gula. Pak, kopi asli, kopi aja tambah. Jadi saya punya besan. Ya mamanya Ustadz Fauzi itu sampai 600 pak gula. 600, itu main-main 600, 400, paling rendah 300 gula. Sekalinya obatnya ya kopi aja. Kopi pahit jangan digulai. Jadi kayak minum obat sih bisukan. Makan nasi biasa, makan nasi dulu, baru kalau ada mah kan makan diisi dulu, baru ngopi. Bah, mantap. Karena siang ngopi lagi, kadang sore kalau normal 150-an aja. Ya, kopi bagus. Tapi jangan digulai. Bisa pakai gula, tapi ulun gula di rumah tuh kalau gula aren asli,
karena kebetulan ading ulun maulah gula. Apa aja kita menggula apa? Maulah gula pokoknya anu seorang ke kahanaunya itulah. Nah, itu asli, nggak ada campuran. Atau gula batu bagus juga gula batu ya. Tahu gula batu? Yang Jawa oke gula batu, kayak batok kepala ya. Kemarin di Beringharjo tanya 25.000 yang bagus sekilo, tapi di Jogja orang yang kayaknya. Nah, saya sering kadang-kadang dikirimin sama teman-teman di Jogja 5 kilo kadang gulanya itu kan ditumbuk, itu aman juga kalau gula. Habib Zain bin Smith beliau minum apa aja pakai gula batu. Nah, biasa dikit ada rasa manis kalau memang orang tua ada gulanya ya. Ini banyak kawan-kawan juga karena gula minum obat terus sekitar 23 tahun terakhir gagal. Bukan gagal masuk PNS, gagal ginjal. Ya naudzubillah, hati-hati. Mudah sehat perataan ya. Jaga kesehatan kita. Kembali. Nah, jadi biar wali sekalipun tetap kada bebas atau kada lepas dengan kewajiban. Ya wali kutub, biar wali kutub, apalagi nang kutub-kutuban tambahnya ya maksud tambahnya harus istiqomah melaksanakan yang wajib. Ya, maka seorang mukmin yang walaupun tinggi derajatnya dan kedudukannya dan dia menjadi dan termasuk dari kelompok para wali, biar wali turunan wali kah, maka tidak akan gugur daripadanya ibadah-ibadah yang difardukan di dalam Al-Quran dan Sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Siapa aja dia, turunan apa aja, artinya tetap nangarannya kewajiban. Puasa tetap puasa, sembahyang dia tetap sholat walaupun dia keturunan siapa dan walaupun dia turunan wali apa macam, tetap istiqomahkan sholat dan ibadah kita. Kalau bang keturunan siapa nih? Oh, keturunan Datuk. Wah, bila keturunan Datuk sembahyang kada parai aja Banjar. Wah, ada tuh Maringgi. Tidak ada, semua tetap melaksanakan syariat dengan baik ya. Maka barang siapa yang mengaku bahwa orang yang telah menjadi wali Allah dan dia telah sampai kepada hakikat, maka akan gugur syariat daripadanya. Ada yang kayak itu. Bapak kita ini sudah sampai, amun masih menggawi belum sampai kampung harat rancak benar di apa kayak dites lah kalau bahasanya itu. Guru apa gitu, pian penandul hawan ulun. Kayak apa aku anak penandul, aku hanya sekali, maksudnya ceramah di lokasi di tempat itu baru kali itu. Kada kenal ulun pin belum lagi gue pin belum sampai. Oh ya aku harat nih kamu nyambat aku kada sampai. Ya pula amun ulun kada sampai, nah pian bimbing supaya ulun sampai. Begitu nang menyambat kada sampai tadi siapa aja aku tuh lah diam sedikit. Ku takut nih nang menyambat kada sampai tadi siapa. Nah berarti pian sampai guru jalan. Kan aku pian itu lawan ulun kada tahu ngaran pian, aku hanya lagi ceramah di kampung itu. Kada tahu, nah kada sampai pian guru ajar. Nah jangan nang menyambut kada sampai tadi siapa. Amun nang menyambut kada sampai tadi pian, parah lagi pian nang kada sampai. Diam sih dia. Berarti sampai guru. Nah sampai kada sampai itu tergantung kayak. Yang penting seseorang itu melaksanakan syariat dengan baik ya, ulun arahkan terus ya, ulun paham daerah situ memang syariat tetap ya, kayak apa aja, awak bungas gagah tampan, hakikat
Hah? Tapi kada bersalawar. Iyalah, salawar itu namanya syariat. Atau nang di dalam tak keluar. Artinya hakikat tak keluar ya, kalau paham? Kayak apa aja biar bagusnya salawar dalam harga 10 juta, salawar dalam harga 10 saking bagusnya, tapi tetap aja sempak. Pakai di luar, insya Allah biar kayak ay dibawa orang ke atmah usada. Maksudnya urusan dalam tetap di dalam, jangan dikeluarkan, pahamlah. Urusan hakikat dalam hati, karena hakikat itu bukan bacaan, hakikat itu dalam hati, diyakini dalam hati. Namun tak keluar itu lain syariatnya, lain hakikat ngarannya. Ya tadi biar kayak apa aja, sempak harga 10 juta, ada murah-murah 10 juta kawan nukar 5 kubik 5 truk itu tuh. Tapi di luar mana baik, maksudnya sesuai bagiannya masing-masing, pahamlah. Nang hakikat di dalam, nang luar kayak ini syariat. Syariat ini pun bermacam-macam, ada nang larang bajunya, ada nang murah. Nah itu juga keistiqomahan orang mengamalkan syariat itu macam-macam. Ada nang sekali duduk tahan 2 juz sidin, ada nang sekali duduk berpuluh-puluh juz, mantap. Ada juga nang sekali duduk guring guys, Quran aja diikuti, Qurannya diikuti sidin sampai kurangnya nah terpelengor. Nah, macam-macam, artinya macam-macam orang tuh melaksanakan syariat. Ada yang istiqamah, ada yang kada, dan lain sebagainya. Nah jadi tetap kada ada gugur kewajiban. Maka dia adalah seorang yang sesat lagi menyesatkan, dan seorang yang mulhid kafir. Mulhid itu kafir, dan ibadah-ibadah itu tidak akan gugur dari para nabi, lebih-lebih daripada wali Allah. Ini yang kayak berkecamuk perang di Palestina, kada sembahyang tetap biar peluru kesana kemari, tetap ibadah sholat itu. Artinya dalam situasi apapun kewajiban tetap dilaksanakan. Makanya kada heran ada yang sudah hancur masjidnya tetap aja azan sidin, tetap tidak ada apa-apa, tidak ada berubah. Cuman yang berubah kan yang rusak tempatnya aja, hatinya kepada Allah tidak rusak-rusak dia. Nah, jadi mana ada orang begitu di perjalanan kah, lalu boleh kada sembahyang, nang boleh itu kada puasa jadi jalanan, wa in kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Tapi juga di ujung ayat tadi wa antasumu khairul lakum, amun kita kawa puasa baik puasa. Kalau maksudnya di perjalanan tuh nah seorang makan kada kawa juga, hendak makan diurahakan orang orang tuha kada bakal lalu orang puasaan. Nah baik puasa, wa antasumu khairul lakum, baik puasa. Nah, jadi tidak ada istilah kewajiban itu kok lepas lalu atau ada diskon lalu ada dispensasi. Tapi bisa tetap siapapun sampai di terakhir, walaupun kita kada bisa berduduk, kada bisa apa macam, cukup dengan isyarat mata saja tetap sembahyang. Nah, itu. Di situ menunjukkan betapa pentingnya ibadah sembahyang. Maka sungguh Rasulullah SAW melakukan sholat hingga bengkak kedua kaki beliau. Nah, Nabi aja sampai bengkak batis. Orang-orang bahari ada yang sampai sejadahnya berlubang, sejadah berlubang, rusak sejadah gara-gara sembahyang. Kalau pian rusak kena gosokan, berlubang karena gosokan. Ya orang-orang dulu itu masya Allah ada nang jidatnya. Kalau orang dulu maaf jidatnya hitam, memang betul hitam. Wah ini kan digisangnya, tahu digisang, diputar-putar begitu. Orang bahari itu kenapa jadi maaf hitam? Karena sujud lama. Sujud lama kan dari tertumpuk darah itu ke depan, ke
apa namanya, kepala kita bagian depan. Nah, sehingga darah ini mencuci otak kita. Makanya kalau orang tuh banyak sujud, ada penyakit kepala tuh. Sembahyang di sujud terakhir, apalagi sembahyang sorangan, lama-lama sujud, curhat apa macam, lama-lama. Karena hadisnya, orang yang paling dekat dengan aku, yang nggak ada dinding, nggak ada hijab, nggak ada satirnya ketika dia sujud. Makanya lamakanlah sujudmu. Perpanjang, bukan lama, perpanjanglah sujudmu. Ini nang salah memahami, dipanjanginya sujudnya jadi merungkau, tahu merungkau, memanjang ke depan gitu lah. Banyak itu orang yang sini tak ke sini, my panjangnya. Maksud diperpanjang sujud itu lawa-lawa sujud bebacaan. Tapi itu juga kalau nggak sholat jamaah. Kalau sampean berjamaah kan udah boleh. Imam sudah Allahu Akbar masih sujud sidin. Assalamualaikum masih sujud. Nah, bila ketinggalan 2 rukun fi'li bahaya juga. Aja ujung guru aja sujud dilawasi. Nah, sujud dilawasi itu kalau sorangan atau sering jadi imam. Nah, mendengar ustadz ceramah la ilaha illallah, sujud setengah jam. Makmum di belakang nih menyumpah berataan. Imam kada bakal lagi. Rupanya sih bahingusan. Apa sih Din bilang kada kesandangan lagi, kadang turun tarik sidin. Maka mau di asin kayak itu kalau turun pulang, tarik sidin pulang, kada bangun-bangun. Sudah juga ditaguk-taguk sudah jam. Makanya hijau itu kan. Iya, ada orang muntah nih. Jadi kalau berjamaah ada aturannya. Amun sorangan, ayo aja situ sujud sing lawasan. Sujud lawas itu, kada bangun lagi. Saya tak guringan. Kalau orang bahari apa anu, omiti ayam bakalahi kah besaung. Sujud lawas bener, sakanya ayam di bawah kolongan besaung. Kakak-kakak ini aku udah tahu di kolongan lah. Tahu lah kolongan Ben. Iya, mun kakak-kakak ini tahu di kolongan nih ya. Bawah rumahan bahari kami main ke leker itu bawah rumahan, karena rumah tinggi pak. Rumah kayak rumah Bugis tuh, rumah Bugis tinggi. Kalau di bawah tuh main ke leker bakalahi. Main apa tuh? Main gasing. Main apa nang tahu lelean. Ya, plak tes. Bahari kita juara. Wah, ini mainan-mainan tuh kadadaan lagi, sudahlah. Main gasing, main logo, bersembunyian, ada pangkakan-akan yang bersembunyian. Aku nang paling senang nang ilong dikapit di batis tuh, capur. Wah, itu paling senang gitu. Jadi bila capur, kita mau mengejar berabut itu. Apa bahasanya orang yang bahari itu? Iya. Paham lah, kalau binian jarang bang lalakian bang itu mainan lalakian. Jadi bisa mulai atas, dikapit di batisan ilong, tahu ilong? Nah, itu mainan orang bahari, mainan kekanakan bahari. Tapi mainan kekanakan bahari itu semuaan sehat-sehat. Nang main bebukahan, nang baajakan kalau bahasa kami itu. Tahu baajakan? Iya. Apalagi nang main asinan nang plak-plak tuh. Oh ini kekanakan mainnya. Nah, kalau bahari, masya Allah sehat-sehat. Ya, sehat-sehat aja bergerak orangnya nah, kesana kemari, kesana kemari. Terus ada lagi main apa itu nang main kasti itu ya, main kasti. Kalau bola tuh sudah mulai anu kan. Nah ini nih, nah berlomba anu nih nah, nang berdiri di atas kayu nang pakai tongkat apa namanya? Ya. Oh ini kan ada lagi sudah kanak-kanak. Kadang-kadang kita kangen-kangen juga permainan bahari itu. Jadi kenapa bahari itu kayak itu? Karena HP kada ada.
seandainya ada HP, kurasa kada main kayak itu juga gitu lah. Main gatah itu macam-macam main gatah. Ya, aku yang paling senang main kelekir. Wow, kalau main kelekir rekam rame banar, rame apa? Aku pasti menang main kelekir. Dijualan. Apalagi yang pas pada di garisnya tuh lah. Wow, menang dah. Jangan siapa menang parak itu. Oh. Ini kita lagi sudah permainan bahari. Kalau bibiniannya main nang kayak ini nah, tak. Nah, bibiniannya itu rajin. Enggak main apa? Main daku kah? Bibiniannya. Awan anung botol, tutup botol tuh nah, ada kalau tutup botol. Itu main apa? Kadang aku dan tek. Bisa kan ini. Cet. Ya kalau ingat lah. Itu mainan bahari itu ramai banget. Jadi bahari itu istilahnya menghabiskan waktu kanak-kanaknya. Kalau ini la ilaha illallah. Kalau tahu siang, kalau tahu malam HP aja. Jam 1 malam kah bangun HP aja. Kalau dulu masya Allah ya. Mungkin mudah-mudahan kita beratakan panjang umur, sehat badan, ini khususnya Haji Diah Mutiara Nurani binti Amidin Hasan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan panjang umur dan sehat walafiat zahiran wa batinan. Mudahan ada di antara keluarga kita yang sakit, kakak-kakak kami ya, ada Ibu Marhamah dan Ibu Hajjah Zainab, mudah-mudahan diberikan Allah Ta'ala panjang umur dan sehat walafiat, dan juga anak cucu kita menjadi anak yang soleh-solehah, dan kita keluargaan selamat dunia akhirat. Wafatnya kita pada waktunya mudahan husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna ya karim wa anna ya rahman ya rahman rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi baqina fid din wa 'allimna rusda. Rabbi zidna 'uluman nafi'a warzuqna fahma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.